Serangan rudal Rusia hancurkan depot penyimpanan BBM di bantuan senjata untuk militer Ukraina. Hurrah! Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Rabu 6 April waktu setempat melaporkan sebuah pusat penyimpanan bahan bakar milik pemerintah Ukraina di wilayah Kharkiv berhasil dihancurkan oleh serangan rudal. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konasenkov melaporkan serangan rudal presisi tinggi yang dilancarkan oleh pasukan militer Rusia dalam operasi militer khusus ke wilayah Ukraina berhasil menghancurkan sebuah depot penyimpanan bahan bakar minyak yang digunakan untuk memasok kebutuhan BBM bagi pasukan militer Ukraina. Dalam kesempatan yang sama, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konasenkov menambahkan sejumlah persenjataan dan perlengkapan militer yang dikirim untuk membantu angkatan bersenjata Ukraina juga berhasil dihancurkan di stasiun kereta api Lozova di wilayah Kharkiv. Serangan Rusia ke Ukraina, dukungan ke Vladimir Putin naik, begitu juga alasan masyarakat Indonesia banyak yang pro Rusia. Invasi Rusia ke Ukraina menginjak hari yang ke-36 pada Kamis 31 Maret sejak dimulai pada 24 Februari. Pada hari ke-36 Perang Rusia-Ukraina kemarin ada berbagai hal baru yang terjadi mewarnai konflik antar kedua negara. Salah satunya yaitu dukungan terhadap Presiden Vladimir Putin naik. Peringkat Putin telah mendapat dorongan sejak dimulainya aksi militer di Ukraina, kata lembaga jajak pendapat independen Rusia Levada Center. Dengan lebih dari 80% orang Rusia mengatakan mereka mendukung tindakannya. Jejak pendapat pertama yang dilakukan pusat itu sejak konflik dimulai menunjukkan 83% orang Rusia mendukung pemimpin mereka, naik dari 71% pada awal Februari. Pada awal invasi, para pemimpin dunia rame-rame mengecam Vladimir Putin atas langkah Rusia invasi Ukraina. Sementara itu Indonesia memilih sikap tidak berpihak dengan Presiden Jokowi yang membuat cuitan di akun Twitter resminya. Meski begitu, banyak warga Indonesia yang mendukung invasi Rusia ke Ukraina itu lantaran beberapa hal. Melansir Al Jazeera, Indonesia mendukung resolusi Majelis Umum PBB yang mengutuk agresi Rusia serta keputusan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia membentuk komisi independen guna menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Presiden Joko Widodo juga menyerukan gencatan senjata dalam wawancara dengan Asia Naik. Menurut Yohanes Sulaiman, dosen hubungan internasional Universitas Jenderal Ahmad Yani Bandung, sebagai persoalannya terletak pada ketidaksukaan sebagian orang Indonesia terhadap Amerika Serikat yang dipendam. Sebagian besar ketidakpercayaan berasal dari periode setelah 9 September dan tanggapan Indonesia terhadap perang melawan teror Amerika Serikat di negara mayoritas Muslim itu. Orang Indonesia pro-Rusia tidak menyukai dan mempercayai Amerika Serikat. Orang-orang melihat Amerika Serikat dulu menyerang Afghanistan dan Irak karena alasan yang dianggap dibuat-buat seperti konspirasi 9 September dan kurangnya senjata pemusnah massal digunakan sebagai dalih untuk perang di Irak. Akibatnya mereka mempertanyakan kredibilitas sumber berita dalam arti media massa Amerika Serikat. Banyak yang menyatakan bahwa mereka tidak bisa begitu saja percaya pada berita dari Amerika Serikat tanpa membaca sisi lain. Tetapi akar dari ini adalah ketidakpercayaan mereka terhadap Amerika Serikat secara umum. Survei Pew Research Center di Washington DC menunjukkan sikap skeptis yang lebih besar terhadap Amerika Serikat di Indonesia dibandingkan dengan banyak negara lain di Asia Pasifik. Sebuah studi PIV yang dirilis pada Februari 2020 menunjukkan hanya 42% orang Indonesia yang berpandangan baik tentang Amerika Serikat, terendah dari 6 negara yang disurvei.
Kesal belum juga menindak ke Rusia, Presiden Ukraina minta PBB dibubarkan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali mendesak agar Perserikatan Bangsa-Bangsa segera melakukan tindakan tegas terhadap Rusia, membandingkan tindakan Rusia di kota-kota Ukraina seperti Bucha dengan kekerasan yang dilakukan oleh teroris seperti ISIS. Zelensky mengeluarkan pernyataan pedas meminta agar Dewan Keamanan PBB membubarkan diri seandainya tidak segera mengusir Rusia dari keanggotaannya. Rusia sebagai salah satu dari 5 anggota tetap Dewan Keamanan memiliki hak veto yang telah berulang kali digunakan untuk memblokir resolusi dan negosiasi di panggung global. Jika tidak ada alternatif dan tidak ada pilihan, maka opsi selanjutnya akan membubarkan diri Anda sama sekali, kata Zelensky di hadapan sidang DKPBB pada Selasa seperti melansir rmol.id. Perserikatan bangsa-bangsa bisa ditutup begitu saja, katanya. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, apakah Anda siap untuk menutup PBB dan waktu hukum internasional hilang? Jika jawaban Anda tidak, maka Anda harus segera bertindak, lanjut Zelensky. Berjenggot dan mengenakan t-shirt hijau militer yang sekarang menjadi ciri khasnya, Zelensky memberikan gambaran mengerikan tentang kekejaman yang katanya dilakukan oleh pasukan Rusia terhadap warga sipil di Bucha, sebuah kota di luar ibu kota Ukraina Kiev, dan menayangkan video grafis yang menunjukkan mayat termasuk beberapa anak. Mereka dibunuh di apartemen, rumah, meledakkan granat, warga sipil dihancurkan oleh tank sambil duduk di mobil mereka di tengah jalan hanya untuk kesenangan mereka, ujar Zelensky. Jadi ini tidak berbeda dengan teroris lain seperti ISIS yang menduduki beberapa wilayah dan di sini dilakukan oleh anggota Dewan Keamanan PBB, lanjutnya.